Halo, perkenalkan nama saya Dava Agil Pamungkas dengan NIM 29 2021 049. Nama saya Gilbert Franjo Dimas dengan NIM 31201095. Perkenalkan, nama saya Rafla Galang Priyatama dengan NIM 4320210002. Perkenalkan, nama saya Yacinta Rengganis, NIM 51 2021 034. Nama saya Siona Meserakono, NIM 71 2019 191. Halo, perkenalkan, nama saya Pun Kisyayanto Ratnasari, NIM 69 2019 019. Kelompok kami akan menjelaskan tentang antropologi terapan isu-isu dalam bidang pembangunan. Merupakan pengertian isu-isu budaya dan pembangunan. Jadi, yang pertama itu antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk unsur-unsur kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Dan yang kedua, antropologi terapan adalah penggunaan ilmu antropologi untuk mencari solusi dari masalah real yang membantu masyarakat untuk mengatasi masalah tentang kebudayaan bagi masyarakat dan mencari solusinya. Jadi hubungan antropologi dengan pembangunan dalam antropologi, pembangunan adalah bagian dari kebudayaan. Singkatnya, antropologi memberikan pemahaman tentang budaya, tetapi kearifan lokal tidak diabaikan dalam pelaksanaan proses pembangunan bangsa. Kemudian ada isu-isu antropologi terapan. Yang pertama adalah pengerasan identitas primordial dan sentimental sektarian yang menghancurkan sendi-sendi budaya masyarakat. Yang kedua ada meredupnya khasanah tradisi dalam gelombang modernitas menjadi isu pokok dalam kemajuan budaya. Yang ketiga adalah disrupsi teknologi informatika yang belum berhasil dipimpin oleh kepentingan konsolidasi kebudayaan nasional juga menjadi isu pokok dalam kemajuan kebudayaan. Yang selanjutnya adalah pertukaran budaya yang timpang dalam tatanan global menjadikan Indonesia sebagai konsumen budaya dunia. Yang terakhir, pokok lainnya adalah belum terwujudnya pembangunan berbasis kebudayaan yang dapat menghindarkan penghancuran lingkungan hidup dan ekosistem budaya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa penyebab adanya isu budaya tersebut. Antaranya ada faktor ekonomi di situ, teman-teman, yang disebut-sebut sebagai penyebabnya. Yakni dari faktor tersebut ternyata ada masyarakat atau individu-individu lain yang karena kurangnya ekonomi mereka, akhirnya mereka tidak mampu untuk memenuhi atau mencukupi kebutuhan mereka itu dengan baik dan layak dalam hal ini mengenai materi. Kemudian faktor yang berikut adalah faktor sosial, di mana karena faktor ini yang pada akhirnya menjadi suatu permasalahan bagi ekonomi masyarakat, sehingga hal ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam sosial masyarakat, dan akhirnya karena hal tersebut maka muncullah yang namanya perbedaan yang sangat mendominasi atau mencolok dalam sosial masyarakat ini. Kemudian faktor yang terakhir itu adalah faktor budaya di situ, teman-teman. Nah, faktor budaya ini sering atau biasanya berawal dari adanya penyimpangan yang terjadi di dalam norma atau aturan-aturan yang berlaku, kemudian di dalam nilai, serta kepentingan sosial di dalam struktur masyarakat yang heterogen, atau kalau dalam bahasa sehari-hari berarti struktur masyarakat yang berbeda-beda, teman-teman. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit soal faktor sosial budaya. Jadi seiring dalam sebuah pembangunan, budaya itu mempengaruhi bagaimana perilaku masyarakat di dalam gaya hidupnya, misalnya untuk kehidupan sosial ataupun kehidupan untuk berekonomi. Jadi korelasi antara sosial budaya dan kualitas pembangunan itu sulit dideskripsikan melalui pendekatan statistik, karena produk budaya cenderung lebih dekat sebagai data kualitatif, sedangkan indikator kualitas pembangunan dipaksa untuk serba terukur dan terstruktur. Jadi untuk beberapa antropolog mendefinisikan budaya sebagai paket pengetahuan, kepercayaan, seni, norma atau moral, pengalaman, dan kebiasaan yang bersifat turun-menurun dalam suatu organisasi atau kualitas komunitas dalam suatu masyarakat. Belum ada tanda-tanda bagaimana produk budaya itu bisa kita olah sebagai potensi untuk pembangunan. Faktor penyebab isu yang berasal dari faktor budaya yaitu adanya kenakalan remaja, kemudian konflik antar suku, kemudian diskriminasi termasuk diskriminasi gender yang menimbulkan juga pernikahan dini, juga mengakibatkan perceraian. Yang terakhir adalah eksploitasi lingkungan. Nah, dalam masalah-masalah tersebut itu budaya sangat berpengaruh karena semakin berkembangnya suatu budaya itu menimbulkan peran tersendiri terhadap masyarakat.
Dijelaskan juga di sini bahwa munculnya berbagai budaya luar yang dianggap sebagai budaya baru, yang ternyata itu bahkan menerabas dan membuat masyarakat berperilaku tidak disiplin, sehingga hanya menerapkan budaya yang baru tadi dan mengambil sisi-sisi buruknya, juga menerapkan budaya yang tidak diharapkan masyarakat secara luas. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah antropologi memiliki hubungan yang erat dengan kebudayaan dan pembangunan. Melalui antropologi dapat memberikan pemahaman yang berkaitan dengan budaya dalam setiap proses pembangunan bangsa. Isu-isu mengenai kebudayaan yang ada dalam setiap proses pembangunan bangsa menjadi hal yang penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, dengan adanya antropologi terapan ini, maka dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi tentang kebudayaan dalam setiap pembangunan.